Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data perikanan, jadi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perikanan ini. Bahwasanya sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang konsep-konsep di dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang dinamika sistem perikanan. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui data-data apa saja yang dibutuhkan di dalam pengelolaan sumber daya perikanan ini. Nah, kemarin kita sudah melihat bagaimana pembagian dalam dinamika sistem perikanan. Ini ada kelompok sumber daya, kelompok pengguna, dan kelompok pengelolaan. Yang artinya dasar berpikir kita itu semestinya dibawa pada tiga ranah ini, sehingga kita bisa mengetahui data apa sebenarnya yang harus kita butuhkan di dalam sistem perikanan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, pengolahan perikanan seperti yang kita jelaskan kemarin, nah dari pengumpulan informasi, ya, ada pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, kita putuskan, kita alokasikan sumber daya, sampai dengan implementasi dan penegakan hukum. Itulah pengolahan sumber daya tadi. Nah, jadi ada bagian pengumpulan informasi, pengumpulan data. Nanti data-data ini kemudian dianalisis, selanjutnya ada rencana, diputuskan, dan kemudian ada implementasi dan penegakan aturan. Nah, intinya untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya tadi. Nah, itu. Nah, di dalam pengelolaan pengelolaan sumber daya ini, maka kita perlu melihat ada dua pendekatan, ya. Sebelum kita melakukan pengumpulan data, ada dua pendekatan di dalam perencanaan pengelolaan sumber daya. Ada yang bentuknya tujuan pengelolaan, dan tujuan pengelolaan itu ada dari awal pelaksanaan seperti yang tadi, ada penentuan kebijakan, diformulasikan strateginya, studi detail perikanan, dan implementasi. Ini persis dengan urutan seperti yang kita sebutkan tadi di dalam model pengelolaan sumber daya, ya, atau seperti yang ada di dalam definisi pengelolaan sumber daya tadi. Nah, kemudian ada stok dengan tujuan stok assessment itu langsung bagaimana kita duga cadangan ikan, kemudian ada formulasi strategi, implementasi, pemahaman penentuan. Nah, kalau kita lihat dari dua ini, maka input biologi atau data-data biologi itu berbeda di dalam tahapannya, ya. Kalau untuk yang stock assessment itu dari awal kita sudah mengambil data biologinya. Tetapi untuk di objektif manajemen, tujuan pengelolaan, itu nanti pada saat sudah studi detail perikanan. Nah, nanti kemudian masing-masing dari tiga ini nanti di input politik dan industri itu di akhir untuk stock assessment. Sedangkan untuk yang tujuannya pengelolaan ini di awal, justru di awal dia input politik maupun input industri. Nah, intinya bahwa dari dua model ini maka kita tetap membutuhkan data, ya. Kita tetap membutuhkan data di dalam pengelolaan sumber daya. Kita tidak bisa melakukan pengelolaan sumber daya tanpa data. Nah, kejadian ataupun kondisi yang terjadi di negara ini umumnya kita belum sepenuhnya berbasis pada pengelolaan sumber daya itu berbasis pada data, ya.
Kadang-kadang datanya itu ada data yang dimanipulasi. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan juga itu sangat manipulatif ya. Kadang-kadang politis ya. Data kadang-kadang dibuat bukan berdasarkan data lapangan, tapi data kadang-kadang dibuat di atas meja. Sehingga kondisi yang di lapangan yang semestinya tertekan ataupun kondisi lapangan yang semestinya masih baik, itu kemudian dimanipulasi sedemikian rupa untuk mendapatkan dana ataupun bantuan. Nah, inilah yang menjadi masalah di negara kita sekarang ya. Kadang-kadang datanya itu tidak meyakinkan, ya. Jauh dari data yang sesungguhnya. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat kerangka dasar dalam pengelolaan perikanan ya, maka akan kelihatan bagaimana sumber daya itu ya, yang tidak di eh, tidak dikelola baik dan yang dikelola dengan baik. Nah, seperti itu. Kalau sumber daya yang dimanfaatkan, jadi sumber daya yang dimanfaatkan ini produktivitasnya itu sama dengan uh, yang ditangkap dengan yang diambil itu ya, yang ditangkap ataupun yang bertambah itu semestinya relatif sama. Kalau umpamanya itu diambil dan yang diambil dan uh, yang hidup karena sifat-sifat alami dia ya, itu semestinya sama ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan atau ada pengelolaan di situ, maka jumlah yang mestinya di alam itu relatif sama dengan yang diambil. Jadi kita mengambil organisme itu betul-betul eh, karena sifat-sifat alami dia yang harus diambil. Artinya karena dia mati secara alami karena tua, itu ya. Nah, maka kita harus ambil, kalau tidak juga dia akan hilang begitu saja, dimanfaatkan. Nah, tetapi yang berbahaya kalau sumber daya yang kita ambil tidak dilakukan pengelolaan, maka dia akan semakin menurun dia punya jumlah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Atau produktivitasnya akan menurun. Nah, ini yang harusnya dipegang ya oleh seorang manajer sumber daya. Nah, untuk itu maka kita membutuhkan data yang baik untuk bisa melakukan pengolahan seperti ini ya. Basis kita itu harus betul-betul data yang di alam, data yang di lapangan ya. Bagaimana kita mau melakukan pengolahan sementara data tersebut data yang kurang lebih dimanipulasi ya. Nah, harapan kita jumlah ya data yang kita dapatkan ini nanti kita akan analisis, kemudian kita rencanakan sampai pada akhirnya kita dapatkan nilai berapa stok yang harus diambil sehingga dia itu betul-betul antara yang masuk, yang rekrut ya, penambahan baru dalam populasi itu karena sifat-sifat alami dia, seperti karena dia mengalami reproduksi, itu sama dengan yang diambil ya. Jadi jumlah yang hadir sama dengan jumlah yang hilang karena penangkapan. Nah, jangan seperti kondisi yang di atas ini ya. Nah, itu memang data menjadi syarat mutlak untuk kita bisa melakukan pengolahan sumber daya. Nah, kemudian perlu Anda ketahui bahwa keberlanjutan sistem perikanan itu ada 3 komponen yang perlu dilihat, yakni keberlanjutan secara ekologi, keberlanjutan secara ekonomi, dan keberlanjutan secara pada tingkatan masyarakat ya. Nah, dari ketiga keberlanjutan ini maka dia punya indikator-indikator ya yang semua membutuhkan
data untuk kita bisa sampai pada titik pengolahan yang berkelanjutan, maka bagaimana keberlanjutan ekologi ini ya kita bisa uh, dapatkan ya. Begitu pula keberlanjutan secara ekonomi ya dan keberlanjutan pada tingkatan masyarakat. Nah, semua juga tidak terlepas dari kebutuhan data di dalam pengolahan sumber daya ini. Nah, kemudian seperti yang kita lihat tadi, kalau dari komponen sumber daya, maka pengumpulan informasi itu berada di awal. Ya, pengumpulan informasi kalau kita menggunakan manajemen yang basisnya dari manajemen tadi ya. Nah, pengumpulan informasi, kemudian bagaimana alokasi sumber daya di situ. Nah, dianalisis, direncanakan, implementasi. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan. Nah, kita betul-betul mengumpulkan informasi, mengumpulkan data-data tadi untuk dianalisis yang pada akhirnya diimplementasikan. Kalau sudah salah di awal dalam pengumpulan informasi, pengumpulan data, maka informasi yang kita berikan pun akan salah. Harapan kita, informasi yang kita dapatkan di alam itu sama dengan ya untuk dianalisis yang pada akhirnya itu akan melahirkan sebuah keputusan yang baik ya. Jangan ini yang dimanipulasi. Kalau sudah ini yang dimanipulasi maka hasilnya pun akan sangat tidak menjamin untuk pengolahan yang berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, data-data informasi pengolahan yang kita butuhkan itu ya data yang berhubungan dengan sumber daya, dengan karakteristik perikanan, dan data informasi sosial ekonomi. Nah, ini data-data yang berhubungan dengan sumber daya ya. Nah, data penangkapan ya, ukuran ikan, jenis kelaminnya ya, kematangannya, umur ikan ya. Nah, armadanya. Nah, seperti itu. Itu data-data sumber daya ya. Nah, kalau bisa data historis ini ya kita dapatkan, maksudnya data historis ini data yang sifatnya series, berseri ya. Jadi dari tahun A sampai tahun Z. Kalau dapatnya lebih bagus itu akan menjadi data yang bisa kita lihat dia punya tren. Bagaimana tren daripada pengolahan sumber daya yang ada di tempat itu. Apakah trennya dia masih mengalami peningkatan sehubungan dengan penangkapannya atau justru ada tren penurunan dari sumber daya tadi. Nah, ini akan menjadi sangat baik dari data historis ini ya. Kalau kita dapatkan, sayang sekali di negara kita data historis ini sangat jarang didapatkan ya. Karena itulah yang saya sebutkan, kemampuan kita tidak mau sekali, kita malas untuk mencatat, malas untuk mengumpulkan data, sehingga informasi itu banyak yang terbuang. Nah, itu. Nah, data-data historis penangkapan ini beratnya ya, termasuk bagaimana bycatch yang hilang. Nah, ini sangat baik sekali. Itu menggambarkan kondisi sumber daya, apakah dia sudah mengalami tekanan, sudah mengalami lebih tangkap atau seperti apa. Nah, jadi ada biomas yang harus kita lihat. Nah, bagaimana penugasan stok yang dari hasil tangkapan dan status sumber daya ya. Bagaimana sampai dengan data-data biologi yang berhubungan dengan isi lambung. Karena ini terhubungan dengan trophic level. Ya, ini lebih detail lagi dalam melihat pengolahan sumber daya tadi. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana rantai trofik, apakah dia bermasalah atau tidak. Ya, jadi bisa kelihatan bahwa oh ikan ini sudah kehilangan, sudah tertekan karena hilangnya traffic level tertentu. Jadi di dalam sistem ekologi itu
penting sekali melihat bagaimana rantai sumber daya tadi, ya. Apakah ada salah satu traffic level yang bermasalah sehingga mengganggu traffic level yang berikutnya. Ya, seperti itu. Hilangnya ikan besar itu karena hilangnya makanan dia dari ikan-ikan yang kecil. Nah, apakah ikan-ikan kecil yang ada di situ sudah mulai berkurang atau mulai hilang? Nah, ini menjadi masalah. Nah, di sini sebenarnya atau seperti hilangnya sumber daya seperti rumput laut ataupun lamun yang dimanfaatkan oleh ikan tertentu. Apakah lamun yang ada tadi sudah hilang di tempat itu sehingga ikan-ikan yang tertentu itu juga hilang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya perlu dilihat isi lambung ataupun kondisi ekologi di tempat itu. Nah, bagaimana konsumsi predator, ya, bagaimana preferensi makanannya, ini akan kelihatan sehingga bisa data-data ini dibutuhkan, ya. Kita membutuhkan tidak hanya dari data-data hasil tangkapan tadi, ya, seperti itu. Karena dengan begitu kita mengetahui tekanan sumber daya itu apakah dia karena sumber daya karena ekologinya yang bermasalah atau karena ekologi aman tetapi karena penangkapan yang berlebih. Nah, ini perlu diketahui, ya. Nah, kemudian dari teknologi yang digunakan seperti karakter perikanan, alat tangkap itu penting untuk diketahui. Jumlah alat tangkapnya, ya, selektivitas alatnya seperti apa, ukuran alat tangkapnya, ya, atau ukuran mesh size yang digunakan. Nah, ini penting sekali, ya, untuk diketahui berapa jumlahnya, ya, unit perikanan, jumlah daerah penderatannya di mana, total usahanya, kegiatan penangkapan. Nah, ini semua menjadi bagian upaya yang digunakan, melihat upaya yang seberapa besar upaya yang digunakan oleh masyarakat yang bisa mempengaruhi eh, total penangkapan. Nah, seperti itu. Nah, ada hubungan yang menarik dari upaya dan ini upaya, ya, semua alat tangkap, kemudian armada, ya, lama dia melakukan penangkapan, itu dimasukkan dalam kelompok upaya. Nah, hasil tangkapan, seberapa besar upaya yang kita gunakan, itu mempengaruhi hasil tangkapan. Nah, semakin besar kita melakukan penangkapan, maka semakin besar upaya yang kita gunakan, maka semakin besar pula hasil tangkapan yang kita dapatkan. Nah, itu proporsional, ya. Nah, tetapi ingat bahwa dengan peningkatan jumlah alat tangkap ataupun armada ataupun juga itu lama penangkapan, tidak berarti dia semakin besar, ya, hasil yang kita dapatkan. Sumber daya itu adalah sesuatu yang mampu memperbaharui, tetapi ketika kemampuan penangkapan itu tinggi, upaya yang kita gunakan sangat tinggi, maka dia tidak akan mampu mengimbangi, ya, tidak akan mampu mengimbangi upaya tadi, sehingga jumlah daripada sumber daya yang kita dapatkan itu akan semakin berkurang, sehingga dengan peningkatan jumlah upaya yang begitu besar itu tidak menyebabkan tingginya hasil tangkapan, justru menyebabkan penurunan hasil tangkapan. Nah, semua data-data ini kita butuhkan, ya. Ya, alat tangkapnya, perlengkapan yang digunakan, ya. Ini semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam data perikanan. Kemudian ada informasi sosial ekonomi, ya. Bagaimana unit produksi dalam perikanan, ya. Tipe unit produksi per armada, ya. Nah, total jumlah tenaga kerja yang digunakan, ada tidak aktivitas kegiatan yang berbau gender, kelompok umur, ya. Nah, ini semua data-data sosial ekonomi yang dibutuhkan di dalam pengolahan sumber daya, ya. Nah, kemudian ada mungkin
potensi konflik yang perlu diselesaikan dari perikanan atau armada. Nah, semua ini ranah yang berhubungan dengan sosial ekonominya. Kemudian kita bisa melihat keuntungan dari uh, hasil tangkapan yang kita dapatkan. Nah, bagaimana penangkapan dan pemasaran, ya. Nah, semua berhubungan dengan sosial ekonomi, bagaimana processing, marketing, dan distribusinya. Nah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut, maka sebenarnya itu dari beberapa data yang kita dapatkan tadi, semua sebenarnya akan bermuara pada pengelolaan sumber daya ini. Seperti data biologi yang saya perlu lihat, ya, seperti tadi saya sebutkan, ada data biologi tentang gunaknya. Nah, ini untuk apa? Nah, kita bisa melihat bagaimana data-data ini itu bisa digunakan di dalam pengolahan sumber daya. Yang data biologi umpamanya tingkat kematangan donat, indeks kematangan donat, ukuran yang boleh ditangkap, nah kemudian distribusi panjang. Nah, seperti itu data-data yang kita gunakan di dalam pengolahan sumber daya. Saya kira contoh-contoh tadi itu hanya sebagian kecil dari bagaimana pentingnya data di dalam pengelolaan sumber daya. Demikian kuliah hari ini. Saya kira kalian bisa memahami lebih jauh tentang bagaimana pengumpulan data yang semestinya. Saya kira demikian. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.